kembali dalam Tips and Trick bersama Mary Kristuti di Parke. Dan ada cerita lucu yang mau saya bawakan untuk kalian. Kebenaran saya masih bersama dengan Om Heri Wibisono. Ya Om, makasih ya Om masih mau join. Sama-sama Tante, siap. Ada cerita lucunya gini nih teman-teman. Ada seorang karyawan yang sudah 15 tahun bekerja di sebuah perusahaan. Dan 15 tahun, oke. iya, perusahaannya nggak begitu besar, karyawan cuma 5-6 orang. Oke, tapi dia adalah satu-satunya karyawan dengan masa kerja paling lama. Jadi tahu dong kalau karyawannya nggak banyak berarti kan perusahaan kecil ini butuh orang yang loyal ya. Nah, dia ditawari oleh pemilik perusahaan untuk ditunjuk sebagai direktur operasional. Tapi dengan syarat, anggaplah kalau gaji dia terakhir 10 juta. Nah, dia diangkat sebagai direktur operasional dengan syarat bahwa gaji dia turun separoh. Om Heri langsung pusing loh. Tapi ini terjadi. Dan dia menerima tawaran ini Om. Oke, menerima ya. menerima tawaran ini. Bentar, saya semprot hand sanitizer dulu ya Biar apa Om? biar bersih. Pikiran saya biar bersih. Dan dia menerima tawaran ini sebagai direktur operasional. Berarti dia menghandle 5 orang karyawan dan gaji dia turun dari 10 juta ke 5 juta. Mepet-mepet UMR lah, jabatan mentereng, gaji mepet UMR. Boleh nggak Om cerita, menurut Om sebenarnya apa sih yang menjadi landasan dia untuk menerima tawaran ini, dan sebenarnya kemana langkah selanjutnya? Apakah sepadan dengan resiko dan tanggung jawab? Nah, kita diskusi ya, diskusi santai, oke? Yuk Om, silakan. Bagaimana menurut Om Heri? Ya, baik. Melihatnya dari, mungkin saya melihatnya seperti ini. Yang pertama tadi adalah karyawan ini sudah bekerja 15 tahun. Yes, betul. Gitu. Ketika si bosnya atau ownernya mengangkat dia sebagai direktur operasional, nah, direktur operasional ini bertanggung jawab ke siapa? Ke owner langsung. Nah, ada direktur yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Berarti dia direktur operasional, direktur satu-satunya di perusahaan itu dengan 5 orang karyawan. Ya sebenarnya kalau kita ngomong mau dikasih label apa saja, jabatannya mau direktur, mau CEO, CEO plus, CEO min, COO, si apa aja, si siapa, si pitung, ya terserah aja sih sebenarnya. Keren loh kartu namanya Om, direktur gitu loh. Iya, oke. Makanya saya melihatnya seperti itu. Yang pertama, saya melihatnya 15 tahun bekerja, artinya ada dedikasi di situ. Betul. Terus kemudian dia berarti kalau diangkat jadi direktur, artinya ada kepercayaan di situ. Yes. Nah, 15 tahun membangun kepercayaan, terus kemudian memberikan dedikasinya di perusahaan tersebut. Oke, dan dia sudah mencapai, istilahnya mencapai level tertinggi di perusahaan itu, benar ya? Yes. Gitu ya, nggak ada jabatan lain lagi ya, kecuali pemilik ya, yes. Gitu ya. Jadi artinya dia udah pada level tertinggi 15 tahun, dapat direktur. Nah, yang tadi saya bilang bahwa berarti ada kepercayaan di situ. Kepercayaan dari pemilik kepada dia. Terus kemudian dia udah naik pada level tertinggi di tempat itu. Big boss. Big boss. Oke. Udah itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya nggak tahu nih motivasinya nih karyawan apa, tetapi kapan lagi jadi direktur gitu loh Om? Ya kalau ngomongin kapan lagi jadi direktur dengan gaji yang tadi dipotong 50% gitu ya. Yes. Nah, itu yang saya masih nggak habis pikir gitu. Lu dapat gaji, dapat posisi jabatan. Direktur, dapat kartu nama direktur, dapat mobil nggak nih? Enggak. Oh, jadi cuma dapat kartu nama doang ya. Tapi ingat, kalau misalnya jadi direktur, dia kan bisa keluar, ketemu orang, terus kemudian memutuskan sesuatu. Bisa jadi, oh ini paling tinggi di antara karyawan-karyawan yang lain. Dia sudah mencapai level tertinggi di tempat itu. Dia sudah mendapatkan kepercayaan dari bosnya, gitu. Dengan mendedikasikan selama 15 tahun. Oke, saya melihatnya seperti itu aja. Tetapi menurut saya, apakah kalau misalnya katakanlah setelah jadi direktur terus kemudian dapat kartu nama, katakanlah katakanlah dapat 1 klien deh, gitu ya.
kemudian oh itu pencapaian kan gitu ya. Terus kemudian besoknya nisannya menancap, berarti memang itu karir tertinggi yang dicapainya. Tanpa ngelihat bahwa ya itu tadi gajinya dan segala macam. Artinya kan kalau misalnya motivasinya dia pengen jadi karyawan dengan level tertinggi jabatannya di tempat itu tercapai. Oke. Berarti dia cuma memikirkan bahwa saya punya jabatan loh gitu ya. Iya. Walaupun impactnya adalah income dia secara ekonomi turun drastis. Tapi tercapai. Kalau memang itu tujuannya. Tapi apakah sekarang kalau saya nawarin nih ke Om Heri, mau nggak Om? Om kerja di perusahaan saya gitu kan udah 15 tahun, kemudian saya nawarin Om untuk jadi direktur operasional, saya menunjuk Om jadi direktur operasional, tapi gaji Om saya potong 50%. Kalau saya nih? Iya. Enggak. Apa langkah yang Om pilih, mendingan gimana? Apakah mendingan di PHK dengan gaji sebelumnya? Toh pesangon PHK kan gede ya dengan gaji sebelumnya? Iya, saya jadi agak khawatir kalau kita ngomongin PHK. Lah orang gajinya naik jadi direktur aja gajinya diturunin. Tapi kan kita tadi ngomongin pesangon. Masih 10. Ya kan, oke, makanya 10. Tapi 10 juta. dengan sikap ownernya yang nurunin gaji saja, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ya pertimbangannya apa gitu ya. Mau coba dulu atau apa gitu. Ini 15 tahun loh, udah tahu nih karakter masing-masing itu udah tahu. Kalau rumah tangga udah lumayan nih 15 tahun gitu. Tapi kalau ketika terus harus saya turunkan dari 10 juta menjadi 5 juta, yang biasanya saya makan 2 bungkus 3, ini saya harus makan 1 bungkus ini sebenarnya gitu. Demi jabatan, kartu nama direktur tadi gitu. Terus Om mendingan nerima atau mendingan dipecat? Kalau saya ngomongin dipecat loh. Oh, kalau Om lebih milih dipecat? Iya dong. Berarti kasus ini unik dong ya? Ya kalau nggak dipecat ya, kalau baiknya saya mengundurkan diri gitu aja. Tapi tetap dapat pesangon dengan nilai gaji yang terakhir masih lebih tinggi ya. Tapi ingat ya, kalau di masa pandemi kayak begini gitu ya, terus kemudian semua orang menurunkan atau memotong upahnya, terus kemudian saya dikasih direktur dan gajinya tetap dipotong gitu. Mungkin sisi pikiran tertentu adalah saya masih bersyukur. Enggak Om, ini ceritanya dia sudah menerima jabatan ini 2 tahun yang lalu dan gaji dia sejak itu dipotong, jadi pandemi nggak ngaruh gitu. Dan Nah kalau kayak ceritanya kayak begitu, buat saya mohon maaf ya, mungkin saya nggak harus disensor nih, tapi nggak masuk akal sih gitu. Ada orang yang mau menerima? Iya. Tapi ternyata ada loh orang yang mau menerima posisi ini di mana dia memang pengen punya jabatan, karena selama 15 tahun kartu nama dia nggak pernah punya jabatan gitu kan. Mungkin sorry. Kenapa? Iya, makanya sorry minum maksudnya. Tapi anyway, apapun itu, ketika yang ada di kepalanya adalah direktur di perusahaan ini, yang dia bisa raih itu adalah pencapaian buat diri dia. Itu pencapaiannya direktur itu. Jadi sebenarnya kalaupun toh kita harus menghargai bahwa upaya yang selama ini dia berikan, dedikasi yang dia berikan, itu membuahkan hasil untuk menjadi direktur. Ya, akhirnya, selamat, iya Anda jadi direktur. Selamat, kita makan mie dong sekarang 1 bungkus. Jadi celebrationnya lah berkurang upahnya bagaimana? Oke, gitu. Rekan-rekan dari sisi kalau kita bahas ya, memang ini agak unik. Dia menerima jabatan ini dengan segala resikonya ya. Tanggung jawabnya juga nambah, pendapatannya dia berkurang, mungkin ada bonus atau dividen ya. Kalaupun akhirnya dia dibagi dividen, kita nggak tahu. Tapi curhatnya dia adalah dia merasa bahwa ya udahlah, terima aja, toh usia gue juga udah nggak muda ya, it's okay. Untuk saya pribadi, saya mirip sama Om Heri. Saya nggak mau jabatan mentereng tapi gaji mepet UMR ya. Karena bagi saya adalah cost of living saya udah jelas kan, cost of living saya udah jelas segitu, terus ngapain gitu loh untuk sebuah jabatan saya rela berkorban sampai sedrastis itu ya kan Om ya? Iya. Mendingan kita nyari tempat lain gitu kan, apa skill yang kita punya, koneksi-koneksi yang kita punya, kita can start another new business atau mungkin engage dengan kompetitor atau klien gitu kan. Kalau mampu. Mungkin ada ketakutan dari orang tersebut dalamnya kalau mampu gitu kan. Tapi kalau ngomongin ya tadi pencapaian, dia udah mencapai direktur. But anyway, congratulations for being director. Yes. Ya kan? Congratulations to you to have a high level. Tapi
Anyway, mungkin saya mencoba memahami saja gitu, memahami saja bahwa oh oke, itu sudah dicapainya Yes. gitu. Oke. Nah, rekan-rekan, kalau kalian punya cerita menarik yang kesannya kayak nggak masuk akal tapi terjadi, boleh loh cerita. Iya. Karena apa? Kita butuh wawasan yang luas biar kita bisa menyikapi situasi. Karena Betul. pilihan dia bukan berarti pilihan saya atau pilihan Om Heri atau pilihan kamu, ya kan? Ya, Ah. betul. Jadi begini ceritanya. Sebenarnya kalau kita mencoba, kalau dari sisi kita mencoba memahami saja, sebenarnya mungkin ada juga itu sebenarnya buah yang kita bisa dapat karena bisa memahami orang lain. Betul. Dari banyak sisi gitu loh. Dan kalau kita ngomongin apakah itu untung rugi, oke lah itu nanti dulu. Tapi kalau kita ngomongnya tetap kerangkanya kita berpikir positif bahwa dia sudah mencapai tujuannya, Ya. tercapai tujuannya. Ya. Masalah kita makan masalah nanti, yang penting kartu nama gua Iya, direktur, direktur. Bu. Habis itu gua pulang kampung buat nyebarin tuh kartu nama di mana-mana. Oh, Gua bukan ngasih angpau ya, gitu. ngasih kartu nama. Tapi nggak ngasih angpau lah ya, Iya. orang dipotong 50% gitu. Kita bukan sponsor tadi ya, mie instan ya. Oh, iya. Cuma perumpamaan aja. Oke. Oh ya, sorry ya sebut tadi. Oke rekan-rekan, jangan segan komen kalau kalian suka dan merasa nyeleneh banget konten hari ini, karena kadang-kadang cerita unik seperti ini saya perlu banget bagiin ke kalian ya. Dan kalau kalian mau cerita, silakan email saya atau post komen sehingga kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Follow, subscribe, like, jangan lupa. Jangan lupa. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya tutup di TNT MC part 14. Oke, salam unik.